Halo semuanya, welcome back to channel Todopedia dan di video kali ini kita bakalan ngebahas update terbaru dari 4 saham. Ada PTBA, Antam, Astra, dan ada Telkom. Kita bakalan bahas update terbaru mereka per tanggal 10 Mei 2024. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Oke, pertama kita bahas saham PTBA. PTBA ini baru aja ngumumin ya kalau mereka bakalan bagi dividen itu sebesar 4,57 triliun rupiah atau sebesar Rp397 per lembar saham. Nah, dividen yang dibagiin PTBA ini dengan dividen payout rasio 75%. Yang artinya 75% dari laba itu jadi dividen buat investor dan 25% sisanya itu bakalan jadi laba yang ditahan yang nantinya bisa dipakai buat ngembangin bisnisnya. Nah, dividen payout rasionya ini turun ya dibandingin 2 tahun yang lalu yang sampai 100%. Dengan kayak gitu, kalau kita beli saham PTBA di harga 2.930, itu kita dapat dividen dengan dividen yield 13,5% dari saham PTBA. Nah, menurut gue ini dividen yield yang gede meskipun nggak segede tahun lalu. Dan itu juga dengan 75% payout ratio, yang artinya masih ada 25% sisa laba yang ditahan yang nantinya bisa dipakai buat ngembangin bisnis. Nah, bicara soal ngembangin bisnis, PTBA juga masih terus ngembangin fasilitas dan infrastruktur tambang mereka supaya bisa ningkatin kapasitas penjualan batu bara. Ditambah juga PTBA ini mau masuk ke renewable energy dengan ngebangun pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga angin, yang mana ini bagus untuk pertumbuhan bisnisnya PTBA dalam jangka panjang. Nah, untuk lebih detail tentang saham PTBA, kalian bisa tonton 2 video gue yang ini. Linknya gue taruh di kanan atas layar dan di kolom deskripsi. Oke, next kita bahas update terbaru dari saham Astra. Astra di kuartal pertama tahun 2024, pendapatan sama labanya ngalami penurunan. Pendapatannya turun 2% year on year, operating profit turun 15% year on year, terus net profitnya turun 14% year on year. Nah, kalau kita bedah ya labanya ini dari tiap segmen bisnisnya, dari 3 segmen bisnis utamanya Astra yaitu alat berat, otomotif, sama jasa keuangan, untuk segmen otomotif sama alat berat ini ngalami penurunan laba. Sedangkan untuk bisnis jasa keuangan labanya naik 12%. Jadi memang labanya Astra ini turun itu karena 2 segmen bisnis utamanya ngalami penurunan laba. Sedangkan untuk 4 segmen yang lain ini semuanya ngalami pertumbuhan laba. Tapi karena labanya nominalnya masih kecil, makanya kontribusinya masih kecil banget terhadap pertumbuhan bisnisnya Astra. Terus setelah itu juga ada penyesuaian nilai investasi di saham Gotoh dan Hill. Di mana di kuartal pertama tahun 2023 Astra untung 117 miliar, tapi di kuartal pertama tahun 2024 ini malah berbalik rugi 665 miliar. Dan penurunan nilai investasi ini juga yang jadi penyebab kedua kenapa laba bersihnya Astra menurun di kuartal pertama tahun 2024. Jadi yang pertama, laba bersih dari operasional bisnis anak usahanya menurun, ditambah juga dengan nilai investasinya yang berbalik dari untung jadi rugi. Nah, di bulan Mei ini, Astra bakalan bagi dividen dengan dividen per share itu 421. Kalau kita beli atau punya saham Astra di sekitaran harga sekarang di 5.125, berarti kita bakalan dapat dividen dengan yield itu sekitaran 8,2%. Nah, untuk jadwalnya, come date dividen itu ada di 15 Mei 2024, ex date di 16 Mei 2024, dan payment date-nya di 30 Mei 2024. Nah, dividen yield 8,2% ini yield yang termasuk gede untuk saham blue chip sekelas Astra. Apalagi Astra ini kan sebenarnya juga masih punya potensi pertumbuhan bisnis yang cukup bagus, di mana mereka tahun lalu itu ngeluarin belanja modal atau capex yang gede. Ditambah tahun ini mereka rencananya mau investasi belanja modal yang lebih gede lagi sebesar 32 triliun itu untuk investasi ngembangin bisnis, terutama untuk ngembangin bisnisnya UNTR. Ditambah juga untuk segmen jasa keuangan atau Astra Finansial sebagai salah satu segmen yang nyumbang laba paling besar ke bisnisnya Astra, ini juga punya tingkat pertumbuhan yang bagus dalam beberapa tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan 13% per tahun. Dengan ekonomi yang masih bertumbuh, menurut gue potensi pertumbuhan bisnis dari Astra Finansial ini masih punya potensi pertumbuhan yang bagus banget. Jadi bisa dibilang segmen alat berat atau UNTR sama segmen jasa keuangan atau Astra Finansial ini bisa jadi katalis terbesar pertumbuhan bisnisnya Astra dalam jangka panjang. Nah, untuk lebih detail tentang gimana kinerja fundamental dari Astra dan berapa harga wajar saham Astra untuk investasi jangka panjang, kalian bisa tonton video gue yang ini. Linknya gue taruh di kanan atas. Next kita bahas update saham Antam. Antam ini baru aja ngumumin kalau mereka mau bagi dividen sebesar 3 triliun rupiah
Dan itu dengan dividen payout ratio 100% yang artinya semua laba yang mereka hasilkan di tahun 2023 itu semuanya jadi dividen ke investornya. Nah, dengan dividen 3 triliun artinya per lembarnya itu kita dapat Rp128 per lembar saham. Nah, kalau kita beli saham Antam di harga yang sekarang ya di 1.535, berarti kita dapat dividen dengan dividen yield itu 8,3%. Nah, dengan dividen payout ratio 100%, artinya mereka sama sekali nggak nyisihin labanya untuk diinvestasiin buat ngembangin bisnisnya. Tapi mengutip dari bisnis.com, pihak Antam itu bilang kalau dividen payout ratio 100% itu nggak bakalan ngeganggu investasi mereka untuk ngembangin bisnis. Di mana mereka rencananya itu mau investasi sebesar 4,5 triliun untuk eksplorasi dan investasi ngembangin bisnis secara organik dan anorganik. Dan apa yang dibilang sama manajemennya Antam itu emang terbukti benar. Karena kalau kita lihat ya, balance sheet-nya Antam di kuartal pertama tahun 2024, kita bisa lihat di sini kalau uang kasnya aja itu udah jauh lebih dari cukup untuk ngebayar semua utangnya Antam. Yang mana artinya kondisi keuangannya Antam, terutama kondisi balance sheet-nya, ini dalam kondisi yang sehat banget. Dan uang kasnya yang 11 triliun ini tentunya lebih dari cukup buat investasi sebesar 4,5 triliun untuk ngembangin bisnisnya. Jadi kenapa Antam bisa dan berani bagi dividen dengan 100% dividen payout ratio itu karena emang mereka punya uang kas yang banyak dan lebih dari cukup untuk investasi buat ngembangin bisnis. Nah, tapi untuk Antam ini kita perlu agak waspada ya, karena di kuartal pertama tahun 2024, Antam ini revenue-nya turun cukup signifikan yang ngebuat laba bersihnya juga turun cukup signifikan. Dan bahkan untuk laba usaha atau operating profit-nya Antam ini negatif. Artinya mereka cetak kerugian dari operasional bisnisnya. Dan laba bersihnya itu masih bisa positif, itu lebih karena penghasilan lain-lain yang bukan dari operasional, kayak penghasilan bagi hasil dari entitas asosiasi, penghasilan keuangan, dan penghasilan lain-lain. Nah, kenapa pendapatannya Antam ini bisa turun? Itu karena ada penurunan yang drastis untuk penjualan biji nikel dan ferronikel. Dan itu akibat dari harga nikel yang anjlok cukup dalam belakangan ini karena oversupply nikel dari Indonesia. Jadi untuk Antam ini dividennya cukup menarik dan kondisi balance sheet-nya juga bagus, tapi dengan pendapatan dan labanya yang turun di kuartal pertama tahun 2024, kita sebagai investor dan calon investornya Antam mesti lebih waspada dan usahain ya kalau kita mau beli saham Antam, berapapun harga wajar Antam versi kalian masing-masing, itu pastiin kalian beli dengan margin of safety yang gede. Nah, untuk lebih detail tentang gimana model bisnis dan kinerja bisnisnya Antam dan juga berapa harga wajar saham Antam, kalian langsung aja nonton video yang ini. Linknya gue taruh di kolom deskripsi. Dan yang terakhir kita bakalan bahas update saham Telkom. Telkom ini baru aja ngumumin dividen sebesar 17,6 triliun rupiah atau setara dengan Rp178 per lembar saham. Nah, kalau kita beli sahamnya ya di harga sekarang nih di 3.080 itu kita dapat dividen yield sebesar 5,7%. Nah, untuk jadwal dividennya, itu cum date dividennya bakalan ada di 17 Mei 2024, ex date-nya di 20 Mei, dan pembagiannya itu ada di tanggal 6 Juni. Nah, 5,7% ini dividen yield yang lumayan gede. Tapi menurut gue ya, ini kurang menarik buat Telkom karena Telkom ini pertumbuhan revenue sama profitnya cukup lambat dalam beberapa tahun terakhir, yang mana menurut gue ini bisa jadi kalau misalnya trennya berlanjut, itu bisa jadi ngurangin potensi capital gain yang bakalan kita dapat dari saham Telkom. Jadi meskipun dividennya cukup oke, tapi kalau pertumbuhannya lambat, potensi capital gain sahamnya dalam jangka panjang bisa jadi kecil. Apalagi di kuartal pertama tahun 2024, revenue-nya Telkom ini cuma tumbuh 3,7% year on year. Dan dengan expense atau pengeluarannya yang tumbuh lebih besar 7% year on year, itu ngebuat operating income sama net income-nya ngalami penurunan. Dan revenue-nya yang tumbuhnya cuma 3%, itu kalau kita bedah ya per segmen bisnisnya, ternyata ada dua segmen bisnis yaitu IndiHome sama segmen SMS, Fixed and Cellular Voice ini yang mengalami penurunan pendapatan. Jadi dua segmen ini jadi pemberat pertumbuhan bisnisnya Telkom di tahun 2024. Nah, kalau kalian mau tahu lebih detail tentang kinerja bisnis dari Telkom, langsung aja nonton dua video gue yang ini ya. Linknya gue taruh di kanan atas layar dan di kolom deskripsi. Oke ya, jadi itu dia update dari 4 saham per tanggal 10 Mei tahun 2024. Ada saham PTBA, Astra, Antam, dan ada Telkom. Nah, kalau kalian suka sama video ini, pastiin kalian klik like, share ke teman kalian, dan kalian bisa banget, boleh banget kasih super thanks untuk ngebantu channel ini untuk terus tumbuh. Disclaimer ya, ini cuma analisa gua dan bukan ajakan sama sekali untuk jual beli saham. Keputusan ada di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gua pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.